Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, cinta memang bisa membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik. Cinta juga bisa membuat seseorang berubah dan memunculkan potensi di dirinya yang terbaik. Teman-teman, anime ini berjudul Date Life. Anime ini menceritakan tentang seorang murid laki-laki yang bernama Shido. 30 tahun yang lalu, sejak terjadinya gempa yang sangat dahsyat di perbatasan Cina dan Mongolia, kini Shido dan adiknya yang bernama Kotori tinggal di kota Tengu. Meskipun Shido hanya kakak angkatnya, tetapi dia sangat menyayangi Kotori. Shido pun berjanji untuk mengajak Kotori makan siang di suatu kafe setelah pulang sekolah. Saat di sekolah, ia bertemu dengan gadis cantik berambut putih ini yang bernama Origami. Tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat dahsyat lagi. Shido ingin memastikan bahwa Kotori membatalkan janjinya karena adanya gempa ini. Tetapi Shido melihat GPS miliknya, ternyata Kotori berada di depan kafe tersebut. Lalu Shido bergegas menghampirinya. Karena situasi yang sangat berbahaya ini, di tengah perjalanannya ia bertemu dengan roh cantik yang berambut ungu. Ternyata roh cantik itulah yang menyebabkan gempa tersebut. Roh cantik itu mencoba untuk membunuh Shido, tetapi pasukan AST yaitu pasukan militer anti roh datang untuk menolong Shido. Dan ternyata Origami adalah AST. Pertarungan yang sangat sengit terjadi antara Toka dan Origami, tetapi Shido pingsan setelah pertarungan tersebut. Saat Shido tersadarkan diri, ia tiba-tiba berada di sebuah pesawat. Rain adalah petugas medis yang menyelamatkan Shido. Shido yang kebingungan dan ia bertanya pada Rain. Rain pun menjawab bahwa komandannya akan memberi semua jawabannya. Lalu Shido kaget karena komandan yang dimaksud adalah Kotori. Dan Kotori pun menjelaskan semuanya. Kotori adalah komandan dari Ratatoskr, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi para roh. Keesokan harinya Kotori berencana untuk melatih Shido agar dapat berinteraksi kepada setiap roh nanti, karena Kotori tidak ingin membunuh mereka. Pada latihan pertama, ia disuruh untuk menggoda wali kelasnya. Dengan segala gombalan yang diajarkan Kotori, Shido berhasil untuk membuat wali kelas itu luluh hatinya. Tetapi Kotori berpikir, guru mah terlalu easy. Nah, itu ada Origami. Dia itu termasuk pasukan khusus dan pasti sulit untuk merayunya. Lalu Shido pun mencoba merayunya. Walaupun Origami sangat dingin, tetapi ia mau berkencan dengan Shido. Namun terjadilah gempa lagi. Lalu bergegaslah Origami dan Shido untuk menghampiri roh yang menyebabkan gempa tersebut. Ternyata roh itu berada di dalam ruangan. Pasukan AST tidak boleh masuk di dalam ruangan. Sebab itulah hanya Shido yang dapat menghentikannya. Sesampainya di ruangan tersebut, Shido dibantu oleh tim Ratatoskr untuk menjawab semua pertanyaan roh itu. Layaknya game pacar simulator, Shido diberi 3 pilihan, tetapi semua jawaban itu hanya membuat roh itu marah. Lalu Shido mencoba untuk menggombalinya, karena Shido tahu bahwa meskipun roh itu kuat, tetapi tatapannya sangat rapuh. Setelah berhasil membuat roh itu luluh, Shido pun memberi nama untuk roh itu, yaitu Tohka. Tohka bercerita bahwa ia tiba-tiba datang ke bumi dan diganggu seluruh AST. Kotori melihat bahwa level hati Tohka sudah 70%. Ini adalah kesempatan Shido untuk mengajak Tohka kencan. Tohka pun menerima ajakan kencan Shido. Meskipun Tohka mau kencan dengan Shido, ternyata ia tidak tahu apa itu kencan. Tohka tergiur dengan segala makanan yang ada di sekitarnya. Ia pun menanyakan apa makanan ini adalah kencan. Shido pun bingung untuk menjelaskannya. Tohka melihat ada anak kecil yang sedang diusap kepalanya karena membuang sampah dengan benar. Lalu Tohka pun melakukan hal tersebut dan meminta Shido untuk mengusap kepalanya. Setelah itu, apakah Shido dan Tohka bakal bergenjot? Oke, lanjut. Setelah itu Shido dan Tohka pergi ke time zone. Dan Tohka pun berhasil memenangkan hadiah boneka yang sangat besar. Meskipun Tohka belum tahu apa itu kencan, tetapi ia sangat senang diajak jalan-jalan dengan Shido. Origami yang sedang melihat Tohka sedang lengah, ia langsung menembak ke arahnya. Tetapi tembakan itu meleset dan malah mengenai Shido.
Tohka sangat marah dan menghajar Origami. Secara tiba-tiba luka Shido pun sembuh. Lalu ia menghentikan Tohka dan Shido pun berhasil meredam amarahnya. Shido berjanji akan mengajak kencan Tohka lagi. Shido disuruh oleh Kotori untuk mencium Tohka untuk menyegel kekuatan roh yang dimiliki Tohka. Keesokan harinya, kelas Shido dikagetkan dengan kedatangan Tohka yang tiba-tiba ingin memberinya kue. Origami pun datang dan memberi Shido kue juga sebagai permintaan maafnya. Sesampainya di rumah, Kotori dan Rin menjelaskan bahwa Tohka sangat tenang ketika ia berada di dekat Shido. Karena jika hatinya tak tenang, meskipun sudah disegel, kekuatan roh itu akan dapat muncul kembali. Sebab itu Kotori membiarkan Tohka untuk tinggal serumah dengan Shido. Keesokan harinya, peringatan gempa kembali muncul. Shido dan tim AST pun bergegas menuju TKP. Tetapi Shido bertemu dengan roh baru yang bernama Yoshino. Meskipun terlihat seperti anak kecil, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Shido mencoba untuk merayunya, tetapi sepertinya gagal. Tohka pun tiba-tiba datang dengan rasa cemburu. Suasana hati Yoshino semakin kacau. Lalu bonekanya berubah menjadi Jet Kill dan kabur. Tim AST pun mengejar dan menembaki Yoshino dan Jet Kill. Tohka masih sangat marah terhadap Shido. Sepertinya ia sangat cemburu ketika Shido mendekati Yoshino. Tetapi Rin menjelaskan kepada Tohka, Shido kemarin telah menyelamatkanmu ketika Zetkiel mencoba menembakmu. Tidak mungkin kan kalau Shido melakukan hal berbahaya untuk menolong orang yang tidak dicintainya. Di sisi lain, Shido bertemu dengan Yoshino. Ternyata ia kehilangan bonekanya yang bernama Zetkiel. Sepertinya boneka itu hilang saat penyerangan AST kepada Yoshino. Lalu Shido pun bergegas untuk pergi ke apartemen Origami, tetapi ia tidak menemukan apapun. Shido menjelaskan kepada Origami bahwa tidak semua roh itu jahat, tetapi ia menghiraukannya dan bilang kepada Shido kalau ia masih menyimpan dendam pada semua roh. Karena rohlah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Seketika itu juga sinyal AST berbunyi. Origami pun bergegas untuk melaksanakan tugasnya sebagai AST. Ternyata Yoshino adalah target mereka. Shido meminta Tohka untuk membantunya mendistract pasukan AST. Meskipun awalnya tak mau karena ia masih cemburu, Shido pun menjelaskan bahwa Yoshino itu roh sepertimu. Dan Shido pun ingin menyelamatkannya. Akhirnya Tohka mendistract seluruh pasukan AST. Dengan begitu Shido berhasil mendekati Yoshino dan mencoba untuk mensegel kekuatan rohnya dengan berciuman dengannya. Meskipun Kotori tidak setuju rencananya karena itu sangat membahayakan nyawa Shido. Tetapi Shido tidak punya cara lain, dan akhirnya semua berjalan sesuai rencana. Tohka dan Yoshino ingin pergi ke permandian air panas yang berada di dekat kota. Kotori pun mengizinkannya. Wakil Rata Tosker yang bernama Kyohei dihukum dan ia harus menggali sumur selama Kotori sedang menuju ke permandian air panas yang dituju oleh Tohka dan Yoshino secara diam-diam. Di lain sisi, kapten tim AST yang bernama Ryoko dimarahi oleh atasannya karena tim AST kerjanya hanya mengacau saja. Pembunuh roh pun tidak becus. Ryoko yang stres akan hal itu, ia bermaksud untuk mengajak semua timnya untuk bersantai dan menikmati pemandian air panas. Di saat perjalanannya menuju pemandian air panas, Tohka cemburu karena Shido hanya mengusap kepala Yoshino saja. Amarah Tohka pun tak terbendung, ia menghancurkan jalan sampai ke bawah tanah. Ternyata tim AST yang menggunakan kereta bawah tanahnya terhalang oleh tanah yang dihancurkan Tohka. Dengan begitu tim AST menuju ke permandian air panas hanya dengan berjalan kaki. Rata Tosker yang menyadari bahwa tim AST sedang berada di dekat Shido dan kawan-kawan, Rata Tosker menciptakan sebuah labirin penghalang agar tim AST tidak dapat ke pemandian air panas dan mengganggu para roh. Tetapi mereka berhasil menghancurkan seluruh labirin yang dipasang oleh Rata Tosker. Secara tak sengaja, roket yang digunakan Rata Tosker mengenai boneka Yoshino, dan kini bonekanya entah hilang kemana. Yoshino pun sedih, karena kesedihannya ia jadi mengeluarkan kekuatan rohnya. AST menyadari akan hal itu, tetapi Rata Tosker sekuat tenaga untuk membuat AST lengah, sehingga AST tidak dapat mengganggu para roh. Akhirnya boneka milik
Yoshino ditemukan dan mereka mendapat kabar bahwa wakil Ratatoskr yang menerima hukuman menggali sumur, ia tak sengaja menemukan sumber air hangat. Lalu dengan begitu para roh kini lebih memilih pemandian yang ditemukan oleh Kyohei. Tim AST merekrut member baru yang sangat kuat. Ia bernama Mana. Saat rapat tim AST, Mana melihat seseorang mirip sekali dengan kakak kandungnya, yaitu Shido. Origami pun penasaran dan mempertemukan mereka. Shido dan Mana sebenarnya tidak ingat apa-apa. Mana memberinya bukti otentik, yaitu kalung yang berisikan foto Shido dan Mana. Kotori tidak terima akan hal itu dan menegaskan bahwa Shido sudah dari dulu diadopsi oleh keluarga Itsuka. Mana tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya, datanglah murid baru bernama Kurumi. Dia mengaku dirinya adalah roh. Roh ini sangat kuat, bahkan Shido mencoba menggoda Kurumi. Yang ada Shido yang tersipu-sipu malu. Toka dan Origami cemburu dan menghentikan obrolan Shido dan Kurumi. Saat pulang sekolah, Kurumi membunuh om-om yang menggoda dia. Lalu dengan sigap pasukan AST datang dan menembak Kurumi hingga mati. Keesokan harinya sangat mengejutkan terjadi. Ternyata Kurumi masih hidup dan ia datang ke sekolah. Origami pun meminta penjelasan Kurumi. Kurumi pun mencekik Origami dan mengancamnya untuk mendekati Shido. Shido mengajak kencan Kurumi dan Kurumi pun mau. Tetapi Toka dan Origami juga mengajak Shido berkencan. Shido kebingungan gimana cara mengatasinya. Tetapi Kotori membantunya untuk menggunakan semacam teleport agar bisa melayani mereka bertiga. Toka pun datang dan mengajak Shido untuk melihat akuarium raksasa. Tetapi Shido mendapat kabar kalau Origami sudah datang juga. Lalu Shido izin kepada Toka untuk pergi ke toilet. Shido yang menggunakan teleport, ia berhasil menemui Origami untuk makan siang. Dan Kurumi pun datang. Shido mengajaknya untuk berbelanja pakaian dalam dan ia pun mau. Setelah bertemu pakaian dalam yang cocok untuk Kurumi, Shido meninggalkannya dengan teleport lagi ke Toka. Kurumi yang merasa bosan karena ditinggal Shido, ia malah bertemu mangsa, yaitu sekumpulan orang. Kurumi pun membunuh mereka semua. Shido tak sengaja melihat hal itu, lalu Kurumi mulai mendekati Shido. Untunglah Mana menyelamatkan Shido dari terkaman Kurumi. Mana berhasil membunuh Kurumi lagi untuk yang kesekian kalinya. Shido berpikir bahwa Kurumi tak seperti Toka dan Yoshino yang mampu diluluhkan hatinya. Shido pun menyerah untuk meluluhkan hati Kurumi. Kotori sangat tak terima akan hal itu, karena hanya Shido yang bisa. Karena kalau tidak, mau sampai kapan Kurumi membunuh orang terus? Lalu Toka pun datang dan menyemangati Shino. Keesokan harinya, Shido berbicara dengan Kurumi bahwa ia akan meluluhkan hati Kurumi dan membuat Kurumi menjadi seperti manusia. Kurumi sangat kesal dengan ucapan Shido. Ia mengeluarkan skill yang mampu mengisap seluruh waktu orang di sekitarnya sehingga mereka akan jatuh pingsan. Shido tetap berusaha meluluhkan hati Kurumi dan hampir berhasil. Tetapi Kurumi yang di masa sekarang telah membunuh Kurumi masa lalu yang sekarang luluh kepada Shido tersebut. Ternyata Kurumi mampu menciptakan wujud dirinya dari masa ke masa secara bersamaan. Sebab itulah kenapa ketika ia dibunuh oleh Mana tidak mempan. Toka dan Origami datang dan mencoba menolong Shido, tetapi sia-sia karena bayangan Kurumi sangat banyak dan dengan mudah mengalahkan Toka dan Origami. Mana pun mencoba menolong Shido, tapi Mana memang bukan tandingan Kurumi. Lalu Kurumi mengeluarkan distorsi yang sangat dahsyat yang mungkin akan membunuh semua orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kekuatan yang besar itu mampu dihentikan oleh Kotori dengan wujud rohnya. Tarungan Kotori dan Kurumi sangat epik. Kurumi mulai menembak ke arah Kotori untuk memberikan efek stun kepada Kotori. Lalu tembakan yang bertubi-tubi pun diluncurkan oleh Kurumi. Kotori lalu terjatuh dengan penuh luka dan tak berdaya. Tetapi kekuatan pemulihan Kotori sangat cepat. Kotori memulai serangan balasannya. Kotori sangat kuat. Kurumi pun hampir kalah. Tetapi ketika Kotori sudah menyiapkan tembakan terakhirnya, ia ditahan oleh Shido. Aura membunuh Kotori sangat besar, tetapi untunglah ia sadar setelah melihat Shido dan membelokkan bidikan senjatanya yang harusnya membunuh Kurumi. Setelah itu Shido pun pingsan dan ketika ia sadar, Kotori menyuruh Shido untuk mengajaknya berkencan karena suasana hati Kotori sedang tidak baik dan hanya tinggal 2 hari lagi Kotori
dapat kembali seutuhnya menjadi roh jahat. Bahkan ketika itu mungkin Kotori tak lagi bisa mengenal Shido, karena beberapa tahun lalu sebelum ia disegel oleh Shido, Kotori lah yang menyebabkan kota terbakar habis. Origami kini sedang dirawat di rumah sakit. Ia sangat penasaran siapa sih roh api yang kemarin itu muncul. Sepertinya Origami menyimpan dendam yang sangat besar kepada roh api yang telah menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Ketua AST memberitahukan bahwa ada robot yang hebat yang mampu membunuh roh. Setelah itu pula Origami melihat rekaman yang menunjukkan bahwa Kotori lah roh api itu. Di sisi lain, Shido sedang mengajak Kotori kencan di Ocean Park. Tetapi mereka juga ditemani oleh Tohka dan Yoshino saat kencan dengan Kotori. Sangat canggung sekali, bahkan Kotori sampai meninggalkannya. Nyata Kotori sedang menemui Rain untuk minum obat agar kesadarannya menjadi balik lagi. Karena hanya tinggal 1 hari lagi kalau Shido gagal membuat Kotori senang. Mungkin Kotori yang sekarang tidak akan ada lagi. Tak sengaja Shido mendengarkan percakapan Kotori dan Rain. Setelah itu ia pun mulai bersungguh-sungguh dalam kencan ini. Shido mengajaknya ke taman bermain. Kotori curiga dengan Shido. Kamu mengajakku karena disuruh oleh anggota Rata Tosker kan? Lalu untuk meyakinkan Kotori, Shido membuang earbuds miliknya dan bilang kepada Kotori bahwa ini memang keinginannya sendiri. Di tengah kencan mereka yang hampir gagal, ketua AST mendapati bahwa robot penghancur milik AST hilang. Ternyata di sisi lain Origami lah yang mencurinya. Dan Origami ingin membunuh Kotori saat di taman bermain tersebut. Origami sangat dendam sekali dengan roh yang bernama Ifrit yang membakar kedua orang tuanya. Meski Origami memakai pakaian robot yang canggih, tetapi ia masih bukanlah tandingan Kotori. Bahkan aura membunuh Kotori pun aktif lagi. Ia pun mengarahkan senjatanya kepada Origami. Origami lalu menceloteh bahwa ia ingin sekali membunuh Ifrit. Sakit hatinya karena kehilangan orang tuanya tak lagi dapat terbendung. Karena merasa iba, Kotori pun membatalkan bidikannya. Tetapi Origami malah mengambil kesempatan itu dan menyerang Kotori. Saat Origami mengarahkan senjatanya ke Kotori, Shido melindungi Kotori. Origami tak menghiraukan itu lagi dan tetap akan menembak Kotori. Tetapi untungnya Tohka dan Yoshino datang tepat waktu. Sehingga untuk dapat mendistract Origami, Shido dan Kotori pun kabur. Shido mulai merayu Kotori dan membuat hati Kotori luluh. Dan akhirnya mencium Kotori untuk menyegel kekuatan rohnya. Setelah itu Shido mulai mengingat kembali apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Bahwa bukan Kotori lah yang menyebabkan kematian kedua orang tua Origami, tetapi roh yang jahat yang sedang mengontrolnya. Shido pun mengaku bahwa roh itu adalah dia. Shido pun meminta Origami untuk menembaknya bila memang dendam dengan Ifrit. Seketika itu juga Origami pingsan, dan keesokan harinya rutinitas berjalan seperti biasa. Kotori yang malu-malu menanyakan kepada Shido, apakah kamu serius ketika kemarin kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Lalu Shido menjawab tentu saja benar. Tapi sebagai adik ya. Kotori yang kesal lalu menendangnya. Di akhir anime ini terlihat Kurumi sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya Kurumi ingin membangkitkan kekuatan Ifrit yang sesungguhnya yang berada dalam diri Kotori. Teman-teman, cinta memang dapat mengubah seseorang. Menurut kalian, apakah cinta pernah mengubah hidup kalian untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi? Anime ini akan ada season 2-nya. Tetapi El akan melanjutkan ke season 2 anime ini apabila like-nya mencapai 100. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya. See you.